Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Perjalanan rohani adalah sebuah perjalanan yang akan melewati dimensi demi dimensi. Salah satu hal yang akan kita jalani dalam proses itu adalah bagaimana menghilangkan kemelekatan kita terhadap hal-hal yang sifatnya keduniawian. Sekali lagi, bukan berarti bahwa kita akan meninggalkan dunia, ya, kita meninggalkan aktivitas keduniawian, tidak. Tapi yang akan dihilangkan atau digerus itu adalah kemelekatan akan dunia, hal-hal yang sifatnya duniawi, kecintaan kepada duniawi, ya. Tetapi aktivitas duniawi tetap, ya. Ini sebenarnya ini hal yang sangat menarik, ya, karena kenapa? Dalam kenyataannya, ya, banyak di antara kita yang ingin mencoba menapaki yang namanya jalan kodim atau jalan keruhanian itu. Tetapi ketika kemudian diminta untuk melepaskan kemelekatannya kepada yang sifatnya duniawi, itu tiba-tiba kemudian mereka langsung menolak gitu. Jadi ya tidak mau melanjutkan proses itu, ya. Anggaplah misalnya nih, ya, ketika kita mau melakukan sebuah proses perjalanan rohani, ya, tentu kan kita mungkin masuk dalam sebuah sistem training, ya, pelatihan atau sistem adaptasi. Nah, tiba-tiba di situ kemudian kita diminta untuk memberikan kontribusi, gitu, ya, berupa sedekah mungkin atau persembahan, ya. Ya, tapi kemudian tiba-tiba, ya, kemudian kita menolak, gitu. Kita tidak mau, ya. Disitulah udah muncul berbagai macam prasangka lah bahwa wah, ini cuman mau nyari-nyari duit, gitu, mau mengumpulkan duit dari memanfaatkan hal yang seperti ini, gitu. Nah, dengan situasi seperti itu, ya, sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah gagal, gitu. Otomatis sudah tertolak, gitu, ketika muncul prasangka-prasangka itu, ya, karena kalau memang niat Anda betul-betul untuk mau melakukan perjalanan rohani, ya, yaitu tadi salah satunya cara, ya, atau salah satu hal yang harus Anda lakukan adalah Anda harus bisa melepaskan kemelekatan yang sifatnya duniawi, ya, termasuk persoalan finansial tadi, keuangan itu, gitu. Jadi maksud saya, kalau memang Anda betul-betul berniat, ya, tidak perlu ada dalam prasangka Anda bahwa, ya, ini mungkin adalah sebuah tipuan, ya, aksi berkedok majelis keilmuan tapi ternyata mau mencari cuan, ya, dan sebagainya, ya. Kalau yang itu yang muncul di kepala Anda, ya, berarti sebenarnya di kepala Anda masih ada prasangka, gitu. Sementara dalam proses yang seperti ini memang yang seperti itu harus dihilangkan, ya. Kalau kita niat betul-betul serius, kita tidak peduli kita mau ditipu bagaimanapun. Kita mau ditipu sampai berpuluh-puluh juta juga, ya, nggak ada masalah. Kalau memang seperti itu jalannya, itu ridhonya, gitu, ya. Intinya adalah kita niat. Dalam niat kita mencari itu kemudian kita mengalami penipuan, lah, itu adalah sebenarnya bagian dari karma kita. Itu bagian dari perjalanan kita. Yang penting bahwa, ya, kita terus berjalan, gitu, dalam proses pencarian kita. Nah, ini yang kadang, ya, para pencari jalan seperti ini, ya, mereka pilih-pilih
ya. Jadi ya kalau misalnya itu dianggap wah ini kayaknya nggak cocok dengan saya gitu ya, itu kemudian dia menghindar gitu. Ya maksud saya kalau memang betul-betul Anda seorang pencari, ya telusuri semua, masuki semua dan buat perbandingan, karena Anda yang akan merasakan. Tapi kalau Anda memilih-milih, ya berarti sebenarnya Anda tidak serius. Ya, karena kalau Anda memilih-milih berarti sebenarnya itu adalah berasal dari pilihan Anda, kehendak Anda, nafsu Anda. Sementara di sini itu bukan kita yang menghendaki, tetapi kita yang terpilih. Yang terpilih itu kan ayatnya seperti itu. Yang bisa masuk dalam melakukan perjalanan rohani seperti ini itu adalah orang-orang yang terpilih. Dan orang yang terpilih itu adalah ya bukan sekedar terpilih, tetapi memang niatnya luar biasa. Dia betul-betul mencari, manjada wajada. Dia tidak peduli mau ditipu atau nggak ditipu, itu bukan urusannya. Kalaupun ditipu berarti itu adalah bagian dari perjalanannya. Kalau Anda memilih-milih berarti sebenarnya ya itu adalah nafsu Anda. Jadi apapun resikonya, apapun situasinya, Anda harus terus melanjutkan pencarian itu. Ya ketika Anda dipertemukan dalam suatu jalan, ya ketika itu di depan Anda, lanjutkan terus, jalani terus sampai pada situasi di mana memang Anda sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan. Tetapi kalau misalnya dalam situasi itu sebenarnya Anda masih punya kemampuan untuk melanjutkan, tapi karena ada sebuah prasangka, ya ada sesuatu apa namanya yang membuat Anda kemudian berpikir bahwa ini tidak cocok bagi Anda, berarti ya sebenarnya bukan keseriusan Anda masih perlu dipertanyakan gitu ya. Nah ini banyak yang seperti ini ya. Kalau Anda betul-betul serius mencari untuk masuk atau menapaki jalan kodim itu, maka buktikan keseriusan Anda ya. Ketika ada jalan yang ditunjuki di depan Anda, ya terus tapaki jalan itu. Ya, tahapan demi tahapan, apapun resikonya, apakah Anda mau ditipu atau seperti apa, terus berjalan sampai kemudian tiba pada satu saat di mana memang ya Anda diberitahu bahwa memang Anda sudah tidak bisa lagi. Nah, setelah itu ya silakan Anda berpindah untuk mencari lagi yang lain. Jadi seperti itu, bukan ketika Anda masih di tengah tahapan, Anda tidak melanjutkan tahapan itu kemudian mencari lagi yang lain. Ya. Karena kan jalan untuk menuju ke sana pada level piramida bawah itu banyak gitu. Saya pernah buat konten bahwa memang ya di level piramida bawah, di dasar piramida itu banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi ketika sampai pada level puncak itu tidak ada jalan lagi. Itu jadi yang kita cari sebenarnya adalah jalan di level puncak itu. Jadi maksud saya adalah silakan mencari, menapaki jalan-jalan lain ya, sampai kemudian Anda menemukan sejatinya jalan itu. Ya jangan setengah-setengah gitu ya. Tidak ada masalah jalan apapun Anda bisa tempuh, tetapi pesan saya bahwa jalani sampai pada tahap akhir, sampai tahap di mana Anda sudah tidak bisa lagi atau tidak ada jalan lagi untuk melanjutkan gitu. Ya, ketika Anda sampai pada tahapan itu dan apa yang Anda dapatkan, itulah yang menjadi takdir Anda. Ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi bahwa ketika Anda ingin mencoba untuk serius menapaki yang namanya jalan kodim, jalan rohani,
salah satu hal yang harus Anda perhatikan adalah bahwa menuju jalan ini memang kita akan dipaksa untuk melepaskan segala kemelekatan yang bersifat keduniawian. Tapi bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan aktivitas duniawi. Dan ketika Anda sudah menapaki jalan itu, lanjutkan terus sampai kemudian batas di mana Anda sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Disitulah kemudian Anda akan menemukan jalannya. Tapi kalau Anda berhenti di tengah tahapan, kemudian Anda mencari lagi, ya saya pikir Anda tidak akan pernah bisa ketemu. Anda jalan apapun, Anda harus sampai di ujungnya, baru kemudian bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang jalan itu adalah benar-benar jalan yang Anda cari. Tapi kalau Anda berhenti di tengah jalan, terus membuat sebuah kesimpulan bahwa jalan itu tidak cocok bagi Anda, berarti Anda sudah membuat sebuah kesimpulan yang salah, karena Anda belum melihat seutuhnya. Ibaratnya Anda disuruh untuk mendeskripsikan seekor gajah, Anda hanya memegang seekor gajah ya dalam keadaan mata ditutup, kemudian Anda memegang belalainya, Anda kemudian berkesimpulan bahwa gajah itu kecil dan panjang. Padahal sebenarnya seutuhnya gajah tidak seperti itu, karena Anda hanya berhenti untuk memegang belalainya, padahal banyak bagian tubuh lain dari gajah itu. Jadi kalau Anda pengen betul-betul memahami sebuah jalan, apakah jalan itu betul-betul jalan yang akan mengantarkan Anda untuk sampai, makanya jangan menghentikan perjalanan Anda pada tahapan tertentu di pertengahan jalan itu. Jangan berhenti di tengah jalan, lanjutkan sampai kemudian Anda betul-betul bisa memahami jalan itu secara utuh. Lakukan itu terus. Ya, setiap ada jalan, tapaki terus sampai di akhirnya. Ya, begitu caranya kalau Anda betul-betul serius ingin mencari dan menapaki jalan Qadim. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.